berguna bagi kita semua. Semangat pagi kakak-kakak dan adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Lansa Eskia Damaris dan teman saya Octavia Devina Ramadhani dari Pangkalan SMPN 1 Grogol. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan dengan submateri, pendahuluan, dan sejarah singkat. Hai, tahukah kalian siapa Bapak Kepramukaan Dunia? Ya, benar. Bapak Kepramukaan Dunia bernama Robert Stephen Smith Baden-Powell atau yang juga disebut Baron Baden-Powell ke-1, BT, OM, GCMG, GCVO, KCB, yang juga dikenal BP atau BP atau Lord Baden-Powell. Wah, banyak sekali ya sebutan bagi Bapak Pramuka ini. Ayo kita mengenal Baden-Powell lebih jauh. 164 tahun yang lalu, Bapak Pramuka Dunia Baden-Powell dilahirkan pada 22 Februari 1857 di Inggris. Ayahnya adalah seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris, yaitu Profesor Domin Baden-Powell. Sedangkan ibunya adalah Miss Henriette Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William T. Smith. Penghargaan yang diterima Baden-Powell. Wah, banyak sekali ya penghargaan yang diraih Baden-Powell. Kita pantas insecure. Tapi kita nggak boleh insecure, kita harus tetap optimis dalam meraih cita-cita. Pada tahun 1908, Mayor Jenderal Baden-Powell dari Inggris melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan supaya mereka menjadi manusia Inggris, warga negara Inggris, dan anggota masyarakat Inggris yang baik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan British Raya ketika itu. Untuk itu, beliau mengarang suatu buku yang terkenal, yaitu buku dengan judul Scouting of Boys. Gagasan Baden-Powell itu jitu, cemerlang, dan sangat menarik, sehingga dilaksanakan juga di negara-negara lain, contohnya di Nederland. Oleh orang Belanda, gagasan itu kemudian dibawa dan dilaksanakan juga dijajahnya di sini, Nederland Oost-Indië. Didirikanlah oleh orang-orang Belanda di Indonesia organisasi yang bernama NIPV, Nederland Indische Arbeidervereniging. Oleh pemimpin-pemimpin di dalam pergerakan nasional, gagasan Baden-Powell itu dioper dan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik. Pada waktu itu ialah kader pergerakan nasional. Didirikanlah bermacam-macam organisasi, antara lain JPO, JJP, HW, Native Beach, SIAP, dan sebagainya. Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 benar-benar menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju. Dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan Indonesia, maka timbullah niat untuk lebih mengeratkan persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan. Ini menjadi kenyataan pada tahun 1930 dengan INPO, PK, dan PPS melebur diri menjadi satu organisasi, yaitu KBI. Kemudian terbentuklah suatu federasi yang dinamakan Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia, PAPI, yang kemudian diubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI. Di waktu pendudukan Jepang, Perang Dunia Kedua, oleh penguasa bala tentara Dai Nippon, organisasi-organisasi kepanduan itu dilarang adanya. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di waktu berkobarnya Perang Kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di dalam wilayah Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, maka di dalam alam liberal terbuka kesempatan kepada siapapun untuk membentuk organisasi-organisasi kepanduan. Menjelang tahun 1961,
Gerakan Kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang terasa sangat lemah, meskipun sebagian daripada organisasi-organisasi itu terhimpun di dalam 3 federasi. Mengalami kelemahan itu, maka ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi yang diberi nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Selain lemah karena terpecah-pecah, Gerakan Kepanduan Indonesia itu lemah pula karena terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang tradisional daripada kepanduan Inggris. Kelemahan Gerakan Kepanduan Indonesia itu mau dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pionir muda sebagaimana terdapat di negara-negara komunis. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan Pancasila di dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan mereka menghasilkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Insinyur Haji Juanda sebagai PD Presiden Republik Indonesia. Nah, itulah sekilas penjelasan materi tentang sejarah pramuka yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Pramuka.